Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri dan kali ini kita akan review laptop lagi dari ThinkPad. Kemarin kita udah nge-review ThinkPad dan sekarang kita nge-review ThinkPad yang E495. Ini laptop yang katanya ini laptop bisa buat produktivitas sehari-hari yang ya gimana sih untuk spesifikasinya pasti kalian penasaran dan kita bahas di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah lebih baiknya jangan lupa tuh teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dirancang untuk produktivitas yang begitu mudah, di mana ThinkPad E495 memberikan Anda pemrosesan AMD yang cerdas dan bertenaga serta daya tahan ThinkPad yang legendaris. Dan kalau kita lihat sih untuk di bagian desainnya sih untuk Lenovo ThinkPad ini menurut gue ini model yang terbaru ya, jadi nggak begitu tebal kayak model yang lama. Model yang lama kemarin tuh lumayan cukup tebal, itu tahun berapa yang kemarin ya? Itu nggak salah 2010-an ya. Kalau ini mungkin udah yang modern punya ya di kisaran 2015-an ke atas yang udah desainnya udah tipis, terus di bagian bezelnya, di bezelnya bagian sebelah kanan kiri atasnya juga nggak begitu tebal. Dan masih dia mengutamakan untuk warnanya itu masih hitam semua, dan untuk di bagian covernya di sini sama. ThinkPad-nya di sini ada i-nya itu ada lampu LED-nya. Ini gue nggak puter ya, ntar gue kasih tahu aja footage-nya. Dan dia di sini untuk di bagian layarnya dia udah Full HD 1920x1080 pixel anti glare yang menurut gue sih lumayan cukup oke ya untuk di bagian layarnya. Dan di sini dia mempunyai satu buah webcam yang dapat merekam 720 pixel yang kalau dilihat sih gue tadi udah nyoba ya cukup lah untuk menggunakan webcam ini untuk aktivitas kalian zoom atau dan lain-lainnya. Dan lanjut kita ke bagian dalam atau bagian bodinya. Di sini ada keyboard, terus ada touchpad, dan kita bahas satu-satu dulu di bagian keyboardnya. Di sini keyboardnya nggak full size nih, half. Yang ini kayak untuk keyboardnya sini mirip kayak Lenovo pada umumnya ya, capsnya itu. Dan feel-nya sih menurut gue cukup oke ketika gue menggunakan untuk ngetik. Dan di keyboard ini dia pastinya Lenovo atau ThinkPad itu mempunyai pointer merah di tengah-tengah keyboardnya, tapi ini nggak begitu timbul ya, ini agak di bawah dari caps dari keyboardnya. Biasanya kan Lenovo ThinkPad itu dia mempunyai pointer merah itu agak tinggi gitu, agak di atas dari keyboardnya, nih di atas dari caps keyboardnya, tapi ini agak di bawah. Dan lanjut kita di bagian touchpadnya. Di sini touchpadnya menurut gue lumayan cukup luas ya, biasalah dia mempunyai 5 tombol, tapi di sini 3 tombol fisik dan 2 tombol itu nyatu dengan touchpadnya. Menurut gue sih tuh touchpadnya ini apalagi di bagian clicking bawahnya itu gara-gara dia nyatu ya, gue kurang begitu suka aja, jadi agak sedikit susah. Dan untuk tombol fisik atasnya ini gue suka, emang kalau untuk fisik atas sih mudah banget, enak jadinya kalau menggunakannya. Dan untuk touchpadnya sini sih dia kan nyatu ya, untuk tombol fisiknya di bawahnya, tombol touchpadnya gue sih agak kurang suka aja, jadi agak susah aja gitu untuk ngeklik di bagian tombol bawahnya. Tapi untuk di tombol atasnya oke-oke aja ya, dan nggak begitu creaky, mudah, dan touchpad ini responsif sih menurut gue. Oke, sekarang kita ke bagian spesifikasinya. Tadi kan gue bilang untuk Lenovo ini dia ini dirancang untuk produktivitas yang mudah dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan sekarang kita cek untuk di bagian spesifikasinya. Dan di sini kalau gue cek untuk di bagian spesifikasinya, di sini gue ngeceknya melalui DXDiag. Di sini dia untuk operating sistemnya dia menggunakan Windows 10 Pro 64 bit, dan dia juga di sini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3700U with Radeon VGA Mobile GFX yang mempunyai 8 CPU yang clock speed-nya 2,3 GHz. Terus dia di sini mempunyai memori RAM yang menurut gue lumayan cukup besar di kisaran 16 GB. Ini untuk RAM-nya menurut gue udah cukup banget untuk melakukan multitasking yang banyak di laptop ini. Dan selain itu dia juga dibekali dengan penyimpanan, dan di sini gue penyimpanannya sama kayak ThinkPad yang lalu ya. ThinkPad yang minggu lalu gue review nih penyimpanannya juga lumayan cukup besar. Di bagian data chain-nya itu dia menggunakan SSD yang kapasitasnya itu 256 GB. Yang ini ya cukup lah untuk data C-nya doang. Dan di data D-nya itu juga dia menggunakan SSD yang kapasitasnya 1 TB. Ini gila sih, untuk di penyimpanannya udah
bagus banget, udah kurang apa lagi gitu untuk penyimpanannya, dia udah dipisah. Jadi yang 256 hanya untuk OS dan untuk installer yang lainnya, dan di data D-nya itu untuk menyimpan data-data kalian yang penting-penting di data D. Oke, sekarang dia di sini untuk di bagian GPU-nya, di bagian display-nya dia menggunakan AMD Radeon RX Vega 10 grafik. Ya, untuk menurut gue sih itu spesifikasinya udah cukup banget, karena prosesor itu U, yang kayak kalian tau lah untuk kode U itu apa, bisa kalian cari di Google juga. Dan ini pastinya bisa untuk komputasi kalian sehari-hari, yang untuk ngetik, untuk ngezoom dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian port-port yang ada pada laptop ThinkPad ini. Kalau untuk portnya sih kemungkinan biasanya sih cukup banyak ya untuk port pada laptop ThinkPad yang lama, tapi yang modern nggak tahu, bakal kita cek. Di sini ada lubang USB, ini lubang USB Thunderbolt C, USB Type C ya, ini kayaknya buat ngecas nih. Dia ngecasnya sekarang udah make Type C nih. Type C. Ngecasnya udah make Type C, terus di sini dia ada HDMI, ada 2 USB, terus ada 1 audio jack. Terus di depannya di sini nggak ada, kosong aja. Di sampingnya di sini ada lubang RJ45, ada USB lagi, terus ada micro SD card. Cuman nggak ada SD card yang gede, ini cuma yang micro, yang kecil. Dan menurut gua yang kalau untuk ThinkPad yang modern sekarang agak dipangkas aja ya untuk di bagian portnya, tapi ya bisa kalian gunakan lah untuk semaksimal mungkin untuk di bagian portnya. Dan lanjut kita ke bagian speakernya. Untuk bagian speakernya dia di sini menggunakan Dolby yang stereo. Dia terletak pada bagian bawah nih, di sini nih. Ini kecil banget nih di bagian speakernya nih. Kalau nggak kelihatan ntar gue tambahin footage-nya. Dan untuk kualitasnya bisa kalian dengarkan footage-nya di sini. Dan gimana menurut kalian kualitas audio pada speaker ini? Bisa kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kesimpulannya menurut gua untuk Lenovo ThinkPad E495 ini menurut gua cukup oke. Di bagian desainnya udah desain modern punya, tapi tidak meninggalkan beberapa desain lama yang diterapkan pada laptop ThinkPad ini, dari keyboard, dari touchpad, dan dari pointernya, dan juga dari logo yang ada pada cover ThinkPad ini. Dan untuk kisaran harganya ini gue juga kurang tahu ya di kisaran berapa, bisa kalian cek aja atau bisa kalian ke Instagram kita. Kalau ini masih ada di Instagram kita di jolinlaptop.catalog. Dan mungkin gitu aja untuk review laptop kali ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mempunyai laptop ini, mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review laptop selanjutnya. Dadah.